Kalau kita pengen sukses, temukan mentor yang cocok. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tengah-tengah kita sudah hadir narasumber luar biasa, ya. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Bapak Kukus Sumardono Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah di tengah mendung kita masih diberi kesehatan dan tetap semangat. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat seperti Bapak Kanwil. Oke, Pak, dengan adanya zaman yang semakin berubah nih Pak, ibaratnya ada segmentasi generasi di ruang lingkup pekerjaan nih Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira apa sih perubahan yang muncul atau timbul dengan adanya perubahan atau transisi generasi Pak? Ini langsung to the point. Baik, terima kasih Iren. Bagi saya sebenarnya perubahan-perubahan itu kan terjadi setiap saat. Ada YC gitu ya, ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa yang pasti itu ya perubahan. Jadi kita nggak perlu wow gitu, kalau anak sekarang bilangnya nggak perlu wow. Kita harus bisa menyikapi perubahan itu dengan biasa saja, gitu. Karena itu adalah saya. Kalau ditanya perubahan apa yang terjadi, barangkali kalau kita lihat di media, di pemberitaan itu yang sedang dibicarakan itu istilahnya adalah generasi milenial itu kan, Mbak Iren, Aspar, kalian anak-anak muda itu dilabeli sebagai generasi milenial, generasi yang lahir di era milenium baru. Nah, tentunya kalau dilihat dari kacamata saya yang dari sisi generasi adalah generasi X, generasi setelah pasca perang, tentunya ada banyak sekali perbedaan. Kalau dibilang perbedaannya apa saja? Banyak sekali. Saya lahir ketika semuanya berjalan lambat gitu ya. Jadi slow gitu. Sedangkan kalian lahir di masa di mana semua bergerak dengan sangat cepat. Nah, tentunya dari satu sisi itu saja sudah akan melahirkan banyak perbedaan. Seringkali perbedaan itu diilustrasikan dengan kasus yang sederhana. Gitu. Saya senang sekali menyampaikan ini. Generasi saya, ketika saya besar makin bukan saat ini, gitu. Ketika saya seumur-umur milenial sekarang itu, saya akan mengorbankan kenyamanan saya, gitu. Mungkin harus berhujan-hujan, bawa payung, berpanas-panas, gitu, untuk membeli sesuatu demi menghemat uang satu, gitu. 10-50 rupiah. Nah, tetapi kalian, generasi milenial ini, akan mengorbankan uang kalian untuk mendapatkan kenyamanan. Membeli sesuatu, top up di atasnya adalah ongkos angkut gitu. Sehingga kalian cukup telepon, duduk-duduk di rumah, rebahan gitu, yang kalian butuhkan datang sendiri. Nah, ini sekedar perbedaan itu. Jadi itulah yang biasanya disebut sebagai generasi. Ada banyak sekali yang mungkin nanti kita bisa bicarakan, apalagi di tempat kerja. Secara prinsip, saya ingin membuka diskusi kita bahwa di generasi saya, pengennya itu semuanya teratur, step by step. Sedangkan generasi milenial sudah tidak bisa lagi bergerak dengan cara itu. Kalian dapatkan. Barangkali begitu. Kira. Baik, terima kasih Bapak. Jawabannya luar biasa sekali ya. Izin kopi, jadi kopi. Ini kode kepada Pak Cynthia ya, bisa menyediakan konsumsi di sini biar menemani ngobrol kita kan sambil kopi. Nah, namanya juga acaranya bertajuk kopi nih, ngobrol sebentar nih. Kopi nih. Izin Pak Kanwil, terkait tadi Pak Kanwil ada perbedaan generasi dulu atau dulu.
Terus kita mesti gimana nih, Pak? Kita nyikatin perbedaan itu, bahkan ya kadang beririsan dan konflik terus terang aja. Berat sekali. Kira-kira gimana nih? Baik, terima kasih Akbar. Kita bicara dalam perspektif kantor ya. Jadi sebelum saya menyampaikan pendapat tentang bagaimana seharusnya, saya pikir perlu mengingatkan kita semua bahwa kita hidup untuk sebagian hidup kita adalah untuk kantor. Jadi, tujuan hidup kita adalah part of tujuan kantor. Kita tahu bahwa kantor ini membawa misi, dan misi itu akan berkembang sesuai dengan zaman. Tidak hanya manusia, kantor pun, institusi pun harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi saya nggak tahu juga kenapa kok nggak ada kantor milenial gitu. Adanya manusia-manusia milenial. Gitu. Nah, kita juga tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh kantor itu tidak pernah ringan. Tidak pernah ringan. Selalu bertambah dan bertambah. Nah, itu fokus kita. Jadi diskusi kita nanti akan kita arahkan bagaimana kantor ini akan selalu bisa memenuhi tantangan di setiap zamannya. Saya sebagai generasi yang lebih duluan gitu harus berkolaborasi, kalau pakai bahasanya Mbak Iren tadi, dengan Anda-Anda yang masih milenial, untuk membawa kantor ini tetap bisa berjalan sesuai dengan misinya sampai yang akan datang nanti. Tentunya ini perspektif pribadi, tidak boleh ada yang ilfil ini. Jadi kalau salah silahkan, tidak pas silahkan direspon aja langsung gitu. Ya, jadi cara yang paling pas ya tentunya kita harus sesuai dengan yang sampaikan Mbak Iren tadi ya, berkolaborasi. Jadi kalau saya mapping ke dunia olahraga gitu, bahwa tim sepak bola yang baik itu tentunya tidak boleh diisi hanya oleh striker saja. Harus ada penjaga gawang, harus ada backnya, harus ada gelandang dan sebagainya. Jadi sebuah tim itu akan menjadi optimal kalau dia heterogen. Nah, kalau kita sesuaikan dengan diskusi kita, generasi yang muda dan generasi tua, tentunya juga sama. Kantor ini harus digerakkan dan diisi oleh tim yang heterogen. Ada yang sudah sangat berpengalaman, ada yang lebih berpengalaman, ada yang sedikit berpengalaman, ada yang bahkan yang belum berpengalaman sama sekali. Tentunya ini harus kita jaga supaya bisa bergerak bersama-sama dengan segala keterbatasannya, dengan segala perbedaannya. Jadi kuncinya adalah kolaborasi. Kita tidak harus sama persis, gitu. Kita tidak harus sama persis. Tetapi kita harus, yang perlu kita lakukan adalah kita memahami tujuan. Karena kita bicara dalam organisasi, maka tujuan organisasi itu harus sama-sama kita jadikan pegangan. Cara mungkin kita bisa berbeda. Tadi saya katakan ketika generasi saya membeli sesuatu, saya akan bersifat payah gitu, untuk datang ke tempat orang jualan. Tapi generasi sekarang tidak perlu. Kenapa diperlukan kolaborasi itu? Benefit apa yang mau kita raih? Atau cost apa yang mau kita hindari kalau nggak ada kolaborasi? Kalau kita bicara organisasi, berarti kita bicara paling pentingnya adalah negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ya. Di bawahnya ada Kementerian Keuangan, di bawahnya lagi ada Direktorat Jenderal Keuangan. Mungkin kita di Kalpatim di bawah lagi. Karena saya kan sudah katakan sampai tadi juga bahwa misi harus tetap berjalan. Kolaborasi akan sangat bermanfaat untuk menjaga kelangsungan yang terjadi. Seandainya kantor ini didominasi oleh orang-orang yang sudah senior saya, artinya yang tua ya, senior saja. Ya. Sekian tahun ke depan kantor ini akan habis. Semuanya diganti dengan anak-anak muda yang lebih muda yang mungkin tak paham benar dengan apa yang harus dihadapi di kantor ini. Nah, sehingga akan ada setback. Kolaborasi itu dengan gabungan antara pegawai-pegawai yang sudah sangat berpengalaman sampai yang belum berpengalaman sama sekali tadi, itu akan menjamin keberlangsungan kantor ini sampai kapanpun. Sehingga nanti ketika generasi yang lebih senior juga harus bergeser diganti yang lebih muda dan seterusnya, keberlangsungannya bisa tetap terjaga.
Ini manfaat yang paling penting. Dan ini memang harus dilakukan. Kalau tidak, ya kita tahu bahwa organisasi tidak akan kita survive kalau kolaborasi antar generasi itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Kita sepakatin dulu lah, Pak Andi. Memang perlu nih kolaborasi. Tapi caranya gimana nih, Pak Andi? Ini agak klasik. Tadi saya sempat menyinggung bahwa yang penting bagi kita untuk bisa berkolaborasi adalah pemahaman yang sama tentang tujuan. Cara boleh berbeda, tetapi tujuan itu harus sama. Itulah hakikat dari organisasi. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya ingin sedikit mengulas tentang apa yang dimiliki, apa yang disukai, apa yang tidak disukai dari masing-masing kelompok pegawai ini. Dan saya mulai dari yang senior dulu ya, yang berpengalaman, experience ya. Pegawai-pegawai yang experience itu sesuai dengan namanya experience, dia punya banyak pengalaman. Dia pegawai ini sudah punya waktu yang lama untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan organisasi. Tentunya ada banyak cerita sukses dan failure di sana ya, ada kegagalan dan keberhasilan yang sudah dialami, dirasakan oleh generasi-generasi yang experience ini. Sehingga dari sana yang pertama bisa kita dapat normalnya pegawai yang berpengalaman itu menjadi bijak. Dia ada bijak, ya mampu menilai, mampu memprediksi gitu ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu kira-kira akhirnya seperti apa gitu. Nah, itulah kelebihan utama dari generasi yang experience. Dia punya wisdom, punya kebijaksanaan, dia punya pengalaman bersama dengan organisasi ini, dan satu lagi di mata klien dan stakeholder, generasi-generasi yang sudah experience adalah marketing tools yang utama. Jadi orang itu melihat organisasi dari pegawai-pegawai ini. Mereka bisa tahu persis bagaimana cara memperlakukan customer-nya, bagaimana berkoordinasi, bersinergi dengan stakeholder-nya, sehingga hakikat dari organisasi ini melekat pada mereka. Nah, di sisi lain kelemahannya, karena mereka sudah senior gitu, tentunya tenaganya sudah tidak sekuat dulu lagi gitu. Maunya masih banyak, tapi tenaganya sudah tidak sebesar dulu lagi. Sehingga kadang-kadang banyak maunya, tapi tenaganya tidak cukup gitu. Nah, di saat-saat seperti itu, seringkali kalau generasi-generasi yang senior ini tidak bisa menjaga dirinya, jadi baper gitu. Ya, jadi baper gitu. Kalau dikomplain sama anak-anak muda itu, terus kamu tahu apa? Kamu baru kemarin sore masuk, udah macam-macam gitu kan. Kalau nggak bisa menjaga diri, dia cenderung baper gitu. Di sisi lain, anak-anak yang baru datang ini, karena mereka lebih fresh, biasanya mereka lebih siap menghadapi banyak ragam tantangan gitu, karena mereka masih penuh dengan keinginan untuk mencoba sesuatu, pengen ini, pengen itu. Nah, sedangkan yang tua tadi sudahlah, ini sudah berhasil di masa lalu kan, tapi biar kita sudah sukses dengan cara ini sudah lah, kira-kira gitu ya. Ilmunya masih baru, mereka anak-anak muda ini mudah sekali mencari informasi dan tahu di mana informasi-informasi itu bisa didapatkan. Nah, sehingga kepala anak-anak muda ini penuh dengan ide-ide yang kalau tidak hati-hati penyalurannya bisa fatal juga pada organisasi. Nah, ini modal awalnya di situ ya. Jadi mereka adaptif, mereka punya semangat yang tinggi, mereka well informed, sehingga mereka secara teoretikal bisa diharapkan untuk membawa penyegaran dalam organisasi. Jadi saya katakan bahwa organisasi itu tumbuh dan berkembang juga. Nah, kalau pegawai-pegawainya tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk adaptif, maka organisasi ini juga akan pelan-pelan akan mundur lagi, setback lagi, gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain yang tidak menyenangkan barangkali ini tidak bisa diterima oleh semua orang gitu ya. Ada mungkin bukan stigma, tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai kekhawatiran. Anak-anak muda ini tidak tahan uji gitu. Mereka tidak stabil gitu ya. Ada yang mengatakan itu strawberry generation kan? Bisa jadi strawberry kita maksudnya itu ya. Generasi yang
indah ya, yang inovatif, yang adaptif seperti yang Pak Kamil bilang tadi, tapi cenderung rapuh dan tidak tahan terhadap benturan hal-hal seperti itu. Saya pikir ternyata isinya asam gitu. Kelihatannya manis tapi ternyata asam. Iya, bisa deh. Jadi kembali lagi ya bahwa ada yang dikhawatirkan oleh generasi-generasi yang lebih senior itu, anak-anak ini tidak tahan uji gitu. Mutungan kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi gagal itu cara dan sudah jangan lah saya bosan whatever gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka self-center. This is me. Lagunya sekarang aja kan this is me gitu kan. Nah, tetapi this is me itu tidak selalu diikuti dengan semangat positif. Yang penting dia itu kan caranya. Kalau nggak mau ya sudah. Dia lupa bahwa dia harus bekerja untuk orang lain. Kalau bekerja untuk diri sendiri, punya perusahaan sendiri ya nggak apa-apa. Di sini silakan saja. Gitu kan. Tapi kalau kita bekerja di kantor, kita harus memperhatikan. Nah, selaras itu, this is me, self-centered itu dekat sekali dengan ketidakhormatan gitu ya, tidak bisa menghargai otoritas. Jangan mentang-mentang kepala seksi, merentah-mentah suka gitu kan. Di generasi saya dulu jangankan kepala seksi, kepala seksi aja kita ketemu sudah gemeteran. Sekarang anak-anak sekarang ketemu dengan kakak lagi masih senyum-senyum aja gitu kan. Jadi ini bagus, tetapi tetap harus dijaga dengan baik. Ada apa lagi? Nggak stabil gitu, gampang lingkungan, kemudian kurang menghormati otoritas karena self-center gitu, dan barangkali dia terlalu percaya kepada teknologi. Jadi everything is teknologi gitu. Kalau nggak ada teknologinya berarti mau nggak benar. Kira-kira itu ya modalnya. Nah, sehingga kolaborasi tadi tentunya harus digabung. Saya katakan generasi yang lebih senior lebih paham tentang tujuan organisasi. Jadi dia bisa lebih bercerita, kita harus kemana. Generasi yang lebih tua lebih tahu bagaimana hubungan secara institusional gitu dengan customer, dengan stakeholder kita. Bahkan barangkali sudah bisa mengidentifikasi PIC, person-person di dalam baik itu di customer maupun di stakeholder yang bisa diajak bicara apa. Nah, sedangkan di sisi lain, si anak-anak muda ini sangat penuh dengan ide-ide yang mungkin nggak kebayang oleh generasi saya. Kok ya bisa begitu ya? Nah, ini yang harus di-combine. Kalimat saya biasanya, biarlah kami, generasi yang experience ini, yang mengawal tujuan. Caranya ya tersedia, gitu kan. Nah, kalau misalnya acara ini gitu ya, di mata saya, ini kesempatan bagi saya untuk mengenalkan itu, gitu, bahwa organisasi BSUK itu harus ke sana kemari, gitu. Caranya, wah, itu lebih baik kalau fokus saja Pak Anu, jangan dikasih pengarahan, kalau pengarahan, nah itulah ruang kalian, gitu ya. Nah, bagaimana nanti message ini nyampe kepada dunia yang lebih luas dari tampil ini, ya itu yang kalian harus pikirkan. Kira-kira begitu. Jadi kita combine antara tujuan dan cara, sehingga kita bisa mempertemukan masing-masing kelebihan dan kekurangan kita dengan pas. Ya. Saya tak minum dulu. Boleh. Oke, izin Pak Pandu. Jadi, sorry ini gambaran kasar saja nih. Kita kolaborasikan generasi, kita combine tujuan dan cara untuk kita temuin strength-nya. Oke, izin Pak, kita next ke pesan dari Pak Kanwil yang berasal dari zaman old untuk zaman now untuk masa sekarang. Izin Pak Kanwil. Apa ya? Mungkin begini. Balik lagi pengantarnya bahwa kita adalah bicara dalam perspektif organisasi ya. Organisasi kita, negara, kementerian, ya kita itu adalah sesuatu yang sudah dirancang oleh para pendahulu kita. Kalau itu menteri itu selalu mengingatkan bahwa negara ini dibangun, didirikan, dimerdekakan dengan tujuan 4 hal yang ada di pembukaan undang-undang dasar kita itu. Apa itu? Yang pertama adalah mencerdaskan. Udang di pembukaan kita nanti bisa lain, nggak apa lagi. Mensejahterakan kehidupan bangsa,
mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan serta membangun dunia. Nah, itu yang harus kita lihat di negara kita ini. Kita nggak boleh berhenti, kalau kata Bu Menteri, kita nggak boleh berhenti sebelum 4 tujuan itu bisa tercapai. Tentunya Kementerian Keuangan juga punya visi misi, ya. Itu yang harus kita kerja. Hari ini visi misinya apa, besok itu harus kita kerja. Biaya cukai juga sama. Sehingga tadi saya katakan, jangan kita hanya bicara kondisi sekarang. Kalau tadi kita bangun tim yang dari lintas generasi, kombinasi itu akan, saya pikir harus terus dilanjutkan. Oke. Karena situasi yang kita hadapi selalu berubah, jangan fokus kepada pencapaian pribadi. Kalau tadi, saya percaya ya kalau generasi yang sekarang milenial itu besok akan diganti lagi namanya. Kalau sekarang menjadi new itu besok jadi old juga. Kan? Kalau acara ini terus-terusan, suatu saat kalian gantian di sini ya, kayak gitu. Dan pesannya harus tetap sama itu, bahwa kita harus meletakkan organisasi di atas tujuan kita pribadi. Jangan sampai kita meletakkan diri kita di depan organisasi. Artinya kita memandang pencapaian pribadi kita itu lebih penting daripada pencapaian organisasi. Itu nggak boleh. Jadi kita tetap harus meletakkan bahwa capaian organisasi adalah segala-galanya. Kalau kemudian organisasi ini bisa mencapai sesuatu dan kita mendapatkan capaian juga di sana, alhamdulillah, kita akan ikut ada di sana. Jadi poinnya di sana, saya berharap para generasi yang lebih muda ini memahami tadi kan secara sekilas saya katakan, ada beberapa hal yang sangat disukai dari kalian, ada beberapa hal yang dikhawatirkan dari kalian, lihat baik-baik apa benar apa enggak gitu. Carilah posisi yang pas sehingga kekhawatiran generasi yang senior ini bisa hilang. Sebenarnya dalam dalam posisi yang lebih sempit gitu, kekhawatiran pimpinan organisasi itu sama dengan kekhawatiran orang tua. Jadi orang tua itu selalu khawatir dengan anaknya. Jadi orang tua itu selalu ingin anaknya sukses. Sayangnya kadang-kadang sukses di mata orang tua itu sukses di pikirannya orang tuanya, kan? Sehingga seringkali ada perbedaan. Nah, di dalam pekerjaan pun menurut saya juga sama. Makanya tadi saya katakan bahwa kami yang senior lebih ingin menjaga tujuan, mengingatkan kalian semuanya bahwa tujuan organisasi ini kesana. Caranya bagaimana? Ya, kita serahkan sebagian kepada kalian. Nah, saya juga berharap para generasi yang lebih muda ini tidak segan-segan untuk bertanya, untuk mengusulkan gitu ya, memberikan proposal atau challenge apapun gitu ya. Bagaimana sebaiknya pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan supaya lebih efisien. Saya bilang efisien karena efektif itu harus gitu. Kalau efisien itu kadang-kadang macam sedikit gitu, tetapi efektif itu harus. Jangan sampai kita kebalik demi efisiensi kita korbankan efektivitas dari pekerjaan. Mungkin begitu Mas. Oke, siap Pak Kamil. Makasih Pak Kamil untuk materinya. Sebenarnya udah habis nih pertanyaan ini. Pak Kamil, next kita diskusi interaktif. Tapi izin dulu Pak Kamil, saya jatuh mau nanggepin dulu yang tadi. Apa yang tentang disrespect ya Pak Kamil terhadap otoritas. Ini sore ini bukan bermaksud berat filosofi, bukan. Kalau saya sih teori saya gini aja Pak Kamil. Yang nggak mau diatur dengan sendirinya udah ngatur. Oke, jadi kita masuk ke diskusi interaktif. Kalau dari penonton ada pertanyaan silakan. Monggo kepada para hadirin yang mungkin hadir secara langsung ataupun yang melalui virtual Zoom meeting bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Mumpung narasumbernya spesial hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kamil yang spesial. Ini sering menyampaikan kondisi global yang mungkin tidak pasti Pak ya. Tahun depan mungkin resesi atau apa istilahnya seperti itu. Kira-kira bentuk kolaborasi seperti apa di organisasi kita untuk menghadapi itu Pak. Mohon izin. Bentuk kolaborasi seperti apa kira-kira Pak untuk
menghadapi untuk memitigasi ancaman resesi ataupun apapun kondisi ekonomi yang tidak membaik di masa depan seperti yang Ibu Sri Mulyani sampaikan. Seperti itu, Pak. Izin. Barangkali tidak bisa ya atau tidak pas kalau dihadapkan langsung gitu. Bagaimana berkolaborasi untuk menghadapi situasi yang diramalkan akan memburuk di tahun-tahun berikutnya. Saya tadi katakan bahwa organisasi punya tantangan. Dan kebetulan sebagai kalau organisasi itu kita wujudkan dalam sebuah negara saat ini, seperti tadi Pak disampaikan, Bu dan bagian pejabat kita, bahkan pemimpin-pemimpinnya sudah kompak nih, bahwa kira-kira tahun 2023 dan mungkin tahun depannya lagi, kita akan masuk ke era resesi setelah pandemi 2 tahun lebih berturut-turut ya. Artinya ada pengaturan keseimbangan dalam pertemuan kita yang tadinya berjalan bagus, kemudian rusak, dan sekarang lagi mencari bentuk yang baru. Kalau kita bicara, tadi saya katakan nggak pas kalau di mapping secara langsung itu berkolaborasi menghadapi itu, karena mungkin kita terlalu kecil berhadapan dengan resesi yang seperti itu, ancamannya begitu besar. Saya ingin mengecilkan sedikit ke wilayah Bea Cukai saja gitu. Tentunya Direktorat Jenderal Bea Cukai kan punya cukup banyak sentuhan yang bisa ikut menentukan bagaimana perekonomian itu akan berjalan. Kita punya mekanisme pengawasan di pelabuhan, kita punya mekanisme pengawasan di luar pelabuhan, kita juga punya mekanisme fasilitasi gitu, yang semuanya bisa kita alamatkan kepada dukungan terhadap perekonomian. Nah, tentunya kita perlu memahami, tadi saya katakan ada 2 besaran penting antara tujuan dan cara. Kita tidak bisa begitu saja meniru apa yang dilakukan oleh negara lain dan menganggapnya bagus. Ini balik lagi kekhawatiran. Ya. Kalau kita kurang experience, kita melihat negara X sukses dengan cara seperti ini, berarti itu sukses juga di negara kita. Nah, ini juga harus disikapi dengan hati-hati. Agak awkward gitu, tetapi poinnya begini, mari kita harus memastikan dulu ya. Jadi kalau dilihat dari kolaborasi tadi, apa sih strategi nasional ya? Tentunya ke sana dulu. Strategi nasional pemerintah Republik Indonesia itu dalam menghadapi tahun depan seperti apa? Kita turunkan sedikit, gitu. Bagaimana Kementerian Keuangan membuat strategi untuk mendukung misi pemerintah, dan kita di dalamnya melakukan mendukung dari strategi dari Kementerian Keuangan. Jadi agak tidak menyenangkan barangkali jawabannya ini, karena poinnya sama gitu. Jadi karena ini tidak bisa di-mapping langsung antara kolaborasi Kak Kanwil dengan Pak Hari gitu menghadapi krisis, tetapi ya kita pastikan tugas kami di pimpinan adalah mengevaluasi kondisi perekonomian. Kemudian kita memastikan strategi apa yang dipilih oleh pemerintah, oleh pimpinan kita di daerah, dan ruang untuk mencapai tujuan itulah yang harus kalian isi. Kalau saya boleh pakai bicara generasi dari generasi muda itu yang harus mengisi caranya bagaimana. Bagaimana cara mewujudkan strategi pemerintah tadi. Kira-kira begitu, Farid. Kalau masih ada yang mau dikejar lagi, monggo silakan. Jangan menyerah. Generasi muda tidak boleh menyerah. Kalau kurang jelas, banyak lagi kurang jelas. Saya sudah mulai grogi minum lagi. Baik, itu pertanyaan dari Bang Fahri. Mungkin ada pertanyaan lain dari para komandan semua yang hadir di sini atau mungkin yang hadir melalui virtual Zoom meeting. Izin bertanya Pak Kanwil. Pertanyaan yang pertama ini, sebelumnya saya mau mengklaim dulu bahwa yang Bapak sampaikan tadi benar. Kalau
generasi milenial, generasi muda seperti kami ini lebih suka sesuatu yang instan. Kalau Pak Kanwil tadi menyampaikan, saya lebih suka mengorbankan tenaga, kehujanan, capek untuk membeli sesuatu. Tapi kalau yang generasi milenial lebih suka yang instan, mengorbankan uang. Itu saya akui sangat benar. Dan generasi muda seperti kami ini juga moody, Pak. Betul. Kadang semangatnya tinggi, tapi kadang ada di fase yang low motivate gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, saya mau meminta lesson learn yang mungkin Bapak bisa kasih ke kami, selain yang tadi yang saya highlight pertama itu Pak, lebih suka mengorbankan, oh bener juga ya, kalau kita sekarang apa aja instan maunya, kalau diibaratkan tubuh kan dikasih sesuatu yang instan-instan kan nggak baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai di kantor. Kan kita sebagai pelaksana punya atasan. Atasan kita mungkin generasinya jauh di atas kita. Mungkin kelahiran 70 atau berapa. Sedangkan kita yang 2000-an. Pasti ada gap di situ. Gap mindset, gap latar belakang, gap gaya kepemimpinan, dan segala macam yang kadang itu membuat kita teman-teman pelaksana itu merasa kayak gak cocok ini sama ini. Nah, pertanyaan kita, saya mewakili generasi muda ini, bagaimana Pak cara menutup gap tersebut gitu? Kalau dari pandangan Pak Kanwil sebagai perwakilan generasi old, kalau kata Bang Asfar itu gimana itu? Mungkin dua itu saja Pak. Terima kasih. Saya pikir pertanyaan pertama dan kedua sebenarnya sama ini Pak Kader. Jadi pertama saya ingat bahwa saya sudah bekerja dan menghasilkan banyak hal ketika kamu baru lahir. Kalau lesson learn, saya kebetulan saja ketika saya kembali bekerja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sedang mengembangkan sistem IT. Saya ditugaskan, meskipun sepanjang sekolah saya nggak pernah megang komputer gitu, ditugaskan untuk di unit IT-nya Bea Cukai yang baru dibangun. Tentunya diberi kesempatan pertama untuk belajar. Kalau tadi dikatakan ada gap generasi, ya sangat terasa gitu. Saya sebagai orang yang baru saja dididik bagaimana komputer itu bekerja untuk bisa memudahkan bisnis, harus berhadapan dengan senior-senior yang tidak paham sama sekali tentang komputer. Ya. Kekhawatiran atau mungkin ketakutan terhadap penggunaan komputer dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, tentunya kebetulan waktu itu pimpinan saya, Puslatasi, waktu itu Pusat Pengolahan Data dan Informasi, kepalanya seorang ibu, jadi Ibu Sofuro, karena beliau ibu, beliau memperlakukan kami sebagai selayaknya anaknya. Jadi kami nggak pernah dimarahin, karena takut kalau ini sampai anak-anak ini mutung gitu, terus siapa yang ngerjain IT-nya biar juga ada lagi gitu kan. Jadi beliau memperlakukan kami benar-benar seperti putranya sendiri. Nah, disitulah saya dan beberapa teman itu benar-benar harus fight gitu, mengenalkan ini komputer yang punya potensi tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bekerja dengan lebih baik, tanpa harus mengorbankan orang-orang yang sekarang ini sedang mengerjakan pekerjaan itu. Nah ini poinnya dari sana. Kolaborasi yang terjadi kebetulan pada saat itu pimpinan-pimpinan, ada cukup banyak pejabat-pejabat muda yang memang visioner, sehingga kolaborasinya itu di sana. Tuntutan untuk, kan ini perintah, komputer itu perintah, kemudian ada beberapa pejabat-pejabat muda, Pak Edi Abdul Rahman, Pak Permana Agung, Pak Daeng Nazir, itu yang baru pulang beberapa tahun sebelumnya dari luar negeri itu, sehingga pikirannya sudah sangat jauh. Beliaulah yang meng-cover. Jadi beliaulah yang tadi saya sampaikan mengawal tujuan, nah, beliau-beliaulah yang mengawal tujuan komputer itu untuk apa dan sebagainya. Nah, kan saya dan teman-teman ini yang berjuang untuk mengolah bagaimana sistem komputer itu bisa ditujukan untuk memastikan tujuan ini.
Nah tentunya ini banyak sekali cerita-cerita yang timbul di sana gitu. Beberapa kali saya sampaikan bahwa kadang-kadang pegawai yang tidak suka itu justru menjadi sangat baik hati dengan komputer. Yang tadinya kita pikir mereka akan menentang, tapi mereka itu sangat baik hati. Ketika sore hari mereka minum kopi gitu, komputernya juga diajak minum kopi gitu kan, disiram gitu, sehingga komputernya nggak jalan. Jadi banyak hal yang memang harus kita. Tetapi ya itu tadi, kita harus itu kan esensi dari perubahan. Ada perubahan, orang khawatir, kemudian kita mengisinya antara kami yang tidak tahu apa-apa tentang biaya cukai, karena baru lulus, baru masuk, sudah harus mengerjakan itu, dan ditemani, dibimbing, di-cover oleh beliau-beliau yang punya visi jauh ke depan. Nah ini yang mungkin kita bisa pelajari dari sekarang. Dari sisi saya, waktu itu adalah saya harus memberanikan diri untuk menyampaikan pemikiran. Jadi saya tidak boleh karena kita sedang dalam proses yang berubah gitu, yang challenge-nya tinggi, maka kami yang waktu itu masih sangat muda harus berani menyampaikan, Pak, ini bisanya begini, Pak, ini kalau buat begitu seperti ini. Diskusi itu yang menentukan. Jadi kalau sekarang saya katakan pimpinan saya juga mengalami gitu. Tetapi kita tidak boleh, kalau tadi saya katakan salah satu hal yang tidak diterima oleh Profesor Aspar bahwa kita generasi muda itu tidak menghormati otoritas gitu. Jadi itulah kalau memang bos nggak mau saya sendiri gitu. Itu tidak boleh juga gitu. Karena proses birokrasi itu ada caranya. Jalannya ya begitu gitu. Mau nggak mau ya begitu. Itu rel yang kita punya. Nah tentunya caranya bagaimana? Saya punya kepala seksi yang tadi saya katakan, mungkin beliau tidak paham dengan komputer. Tetapi saya kan nggak boleh melewati beliau, karena beliau adalah tangan. Jadi ide itu tetap saya sampaikan, Pak, begini. Nah, setelah beberapa waktu nggak ada jawaban, saya datang lagi, Pak, itu yang kemana, bagaimana? Waktu itu beberapa pimpinan saya mungkin nggak ada pimpinan yang ingin kelihatan bodoh di bawah depan anak buahnya. Gitu. Jadi beliau mengatakan, saya sudah sampaikan pada Pak Kabir, tapi belum ada jawaban. Saya kan nggak mau terlambat. Saya katakan, Pak, bagaimana kalau kita ngadep aja pada Pak Kabir gitu kan? Atau kita bareng-bareng deh, atau saya boleh nggak ke sana? Gitu. Ya udah bareng aja. Itu proses itu saya maintain. Gitu. Sehingga meskipun kita punya ide, tetapi beliau-beliau itu tidak merasa dipimpin. Saya tidak pernah langsung kepada Pak Direktur, sehingga melewati kepala seksi dan kasubditnya. Dan itu karena itu akan meninggalkan ilfil. Kan tadi saya katakan generasi tua ini baper. Kan kalau dilewati sama anak buahnya itu dia jadi baper ya. Itu lesson learn yang bisa saya ceritakan. Ya, dan itu saya pikir itu bagus, Bagas sebagai pegawai yang masih sangat muda di sini. Saya juga berharap lebih berani. Gitu. Apapun yang ada dalam pikiran itu disampaikan dengan cara yang pas, melalui saluran yang pas juga. Gitu. Kalau memang pimpinannya siapapun di antara kalian yang merasa pimpinannya tidak bisa diajak ngobrol, dilompatin ya nggak apa-apa, sambil berharap pimpinannya lagi itu lebih bijaksana gitu kan. Jadi tidak ditinggalin gitu. Ini kepala seksinya Pak benar boleh juga gitu kan. Artinya ketika katakanlah Bagas langsung ke saya gitu, Anda saya punya ide begini, saya akan memastikan ya kan bahwa ide itu sampai kepada kepala seksi, Kapubag, Kabid dan para Kabid, Bapak Umum itu akan sampai kepada mereka dengan cara yang tidak melukai mereka. Itu bukan saya. Supaya nanti Bagas nggak peduli gitu. Nah, jadi kalau ketahuan bahwa ini Bagas melompati 2 layer di atas dia, nanti dibully kan sampai kerjaan aja. Gitu. Ini kerjasama itu. Kalau boleh kita kolaborasi, ya mungkin itulah kolaborasinya. Tadi saya katakan bahwa bagi saya adalah tujuan. Apapun ide dari siapapun akan saya cerna gitu dengan para kabit untuk memastikan ini seberapa cocok dengan kepentingan kantor kita. Itu ya kalau presentasinya. Yang kedua tadi Pak?
Oh iya, jadi tadi katakan kan pertanyaan 1 dan 2 sama-sama aja sebenarnya. Poinnya adalah memang saya harus setuju ya sama orang yang berpendapat bahwa generasi muda itu tidak menghormati otoritas. Gitu. Dalam artian begini, buat apa sih itu? Kenapa saya punya atasan kalau cuma bisa menghambat saya, tidak bisa mendorong saya? Gitu. Itu hal yang sangat umum karena semangat anak-anak muda itu dulu tingginya nggak sabaran gitu, cuma nanti begitu gagal terus lari aja gitu kan, ternyata nggak bisa mutung. Gitu, guys. Terima kasih kepada Bapak Karun atas jawaban yang luar biasa ya atas pertanyaan bagian. Mungkin ada pertanyaan lain dari para komandan atau dari rekan-rekan semua, apa ada yang ingin disampaikan? Pernyataan boleh kalau pertanyaan. Oh, pernyataan. Pernyataan juga boleh. Jadi sambil menunggu ya, jadi saya kebetulan suka nonton film meskipun milih-milih. Ya, di umur saya ini selalu mencari cara bagaimana saya punya bahan untuk menyampaikan message kepada generasi yang di bawah saya. Ada film bagus dibintangi oleh, saya nggak ngerti siapa temannya Jackie Chan yang hidungnya bengkok itu. Luke Owen ya, Owen. Oh iya. Owen yang something Owen lah ya. Ini kan bintangnya itu sama satunya lagi saya nggak hafal. Judulnya adalah The Internship, kalau bercerita tentang 2 orang tua yang kehilangan pekerjaan karena orang tua mereka gaptek gitu, tetapi didesak oleh lingkungan untuk segera mungkin mendapat pekerjaan. Sampai akhirnya di salah satunya itu melihat ada lowongan di Google. Di Google yang isi lah gitu, mengisi lamaran itu, singkat cerita dia diterima, lamarannya diterima dalam arti dia diterima untuk mengikuti seleksi. Google itu merekrut pegawai baru dengan cara membuat lomba. Jadi siapapun orang yang berminat dibagi dalam kelompok-kelompok, silakan mereka milih sendiri kelompok-kelompoknya, apakah mereka rombongan dari, kalau dulu menteri bilang tadi ini rombongan UI, kelompok sendiri, ini rombongan STAN, kelompok sendiri gitu kan, membentuk tim sendiri-sendiri untuk dalam jumlah yang ditentukan. Karena ini film agak mudah ditebak bahwa orang ini tidak ada yang mau berteman dengan dia. Ini siapa orang tua ini masuk berani-beraninya masuk Google gitu kan. Jadi nggak ada yang percaya bahwa dia layak. Gitu kan. Ternyata di antara para pelamar itu ada anak-anak muda yang sangat pintar sebenarnya, tetapi saking pintarnya dia merasa tidak butuh orang lain. Saya bisa sendiri, tidak perlu orang lain gitu. Ya, karena ini film lagi gitu kan. Sehingga sisa yang nggak dapat itu adalah anak-anak muda seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4 orang kalau nggak salah, dan 2 orang tua ini. Karena semua sudah berkelompok, mereka tidak berkelompok, ya sudah. Mereka harus menjadi satu kelompok, satu tim, gitu kan. Itulah cerita menariknya. Bagaimana anak-anak muda ini yang dengan ibunya masing-masing ketika diberikan persoalan, mereka ngotot bahwa cara mereka adalah yang paling oke gitu. Karena sama-sama pinter, nggak ada yang malah. Inilah peran dari 2 orang bego tadi. Gitu. Jadi orang-orang tua yang ngerti apa-apa, mereka hadir sebagai penengah. Gitu. Mereka selalu ketika anak-anak muda ini dong, mereka diajak ke diskusi, gitu kan? Karena biasanya mereka cuma itu, gitu kan, yang mereka bisa lakukan, gitu kan? Jadi bagi para generasi muda, saya pikir ya seperti itu. Nah, kalian boleh saja menganggap bahwa kalian tahu banyak hal, tetapi ada yang kalian nggak tahu. Yang pertama tadi saya katakan, organisasi ini mau kemana? Kalian pasti nggak tahu, karena kalian baru masuk kan gitu. Terus cara bekerja tadi. Tadi saya katakan bahwa generasi tua itu adalah brand ambassador gitu kan. Mereka mewakili organisasi, mereka institusinya, dan mereka paham benar bagaimana caranya berkomunikasi. Nah, peran itulah yang mungkin akan indah kalau bisa kita mainkan dengan baik. Saya di sini ya tinggal merawat saja, biar mau kemana saya ikutin gitu kan.
Saya sudah tidak punya terlalu banyak energi untuk mengusulkan sesuatu yang benar-benar fresh. Saya tinggal mendorong kalian, ayo gitu. Kalau perlu kita bentuk apa namanya yang sekarang lagi keren itu, Dewan Kolonel gitu ya, anak-anak ya, mengelompok yang berani mengusulkan itu. Kira-kira Bea Cukai 15 tahun lagi harus jadi apa? Nah, saya akan bercerita nanti pengalaman saya seperti apa. Kalau kalian pengen seperti itu apa yang harus dilakukan? Itu kerjasama yang saya harapkan bisa kita kerjakan gitu. Jadi di ujung-ujung pengabdian saya pikir itulah peran yang akan cocok buat saya. Nah, tinggal kalian itu para generasi muda yang akan mewarisi Bea Cukai ini sekian tahun ke depan. Jadi, biasanya saya ngomongnya begini, bayangkan saja Bea Cukai sekian tahun ke depan ketika kalian sudah seumur kabit gitu ya. Kalian ingin jadi kabit untuk Bea Cukai yang seperti apa? Itu yang kita kejar. Nah, itu yang kalian kejar, saya tinggal lurusin aja nih acaranya gitu. Nah, jadi gini Pak Kamil, bukan pertanyaan sih ini curhatan hati seorang pegawai. Jadi kalian gini Pak Kamil, performance itu yang udah dikasih itu kadang over Pak. Over performance tapi tidak sebanding dengan reward yang dia harapkan. Ini namanya manajemen ekspektasi. Ya, jadi kita itu akan bisa sukses barangkali ya kalau itu sebagai sukses gitu. Kalau kita bisa memaintain ekspektasi kita. Kalau orang investasi itu, saya punya modal 1 juta. Saya ingin dalam waktu, karena saya baru menikah tahun ini, sisa duitnya 1 juta. Saya ingin 1 juta itu dalam waktu 7 tahun ketika anak saya masuk TK cukup untuk membiayai kan. Nah, itulah namanya ekspektasi. Sehingga pertama harus real dulu gitu. Apakah mungkin 1 juta ini kita kembangkan dalam waktu 6 tahun mendapatkan hasil uang masuk untuk TK yang besarnya barangkali 10-15 juta. Kalau ekspektasi itu sudah tidak realistis, ya siap-siap kecewa saja. Mau pakai cara apapun kecuali mukjizat bisa. Yang kedua adalah perspektif. Memang kita ini cenderung over dalam menilai diri sendiri gitu. Saya sudah memberikan banyak, tetapi ribetnya nggak cukup gitu. Bagian paling mendasar, saya ingin mengingatkan siapapun kita, apalagi di level new entry ya, para teman-teman pelaksana itu. Dulu di tahun 2008-2007 ketika kita berada dalam fase percepatan reformasi, pesan yang kami sampaikan pada teman-teman pelaksana itu begini kira-kira. Kamu sudah bekerja berapa lama? Ya kan? Karena yang ditanya Bea Cukai, siap dan 3 tahun. Kamu lulusan mana? Siap dan di 1 stan. Gajimu berapa? Siap dan sekian juta. Nah, sekarang kamu cari temenmu SMA yang lulus bareng-bareng kamu, kerja di mana, ada nggak yang gajinya lebih dari kamu? Siap dan tidak ada. Sudah lah. Jadi dari satu ekspektasi seharusnya sudah selesai itu, gitu kan? Tetapi kan ekspektasi anak ini nggak seperti itu, gitu. Dia pengen lihat yang dilihat kepala seksinya. Siap kan? Pak Pupuk punya mobil, saya belum. Ya sudah susah, gitu kan? Jadi yang pertama dilihat adalah ekspektasi. Nah, baru kemudian kita bisa ukur. Setelah kita punya ekspektasi, kita ukur effortnya apa. Apakah benar kita sudah bekerja demikian kerasnya melebihi teman-teman kita? Ataukah kita sekedar menjalankan perintah atasan, ya kan? Yang harusnya tadi saya katakan kita harus berkeringat, ya pakai merem-merem dikit sudah selesai juga sebenarnya gitu. Nah, sehingga itu harus kita potret dengan fair. Saya sangat percaya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan kalau kita berusaha keras, ada hasil yang mungkin kita ketahui saat ini, tetapi baru tahun belakang. Ini normal ya. Jadi kenapa orang merasa bahwa saya tidak diribet semestinya? Itu sangat normal. Karena semua orang merasa lebih baik dari orang lain. Nah, tinggal nanti kita melihat rules of the game-nya seperti apa. Tadi saya katakan pada Bagas bahwa kadang-kadang ada rute rel birokrasi nggak bisa dilewatin begitu saja ya. Sudahlah kita bekerja sebagai birokrat, ada rel yang tetap harus kita ikutin gitu. Ya. Jadi mungkin kalau contohnya lebih real, lebih enak dibahasnya nih, Mas Par.
Oh saya kok sudah 6 tahun di Balikpapan, teman saya baru 2 tahun udah lewat gitu kan. Itu lebih gampang bahasnya daripada berandai-andai. Gitu. Rahasia. Tapi menurut saya seperti itu ya. Setuju nggak setuju dalam hal itu? Pertama, ekspektasi. Kita harus benar-benar memaintain ekspektasi kita. Apalagi kalau kita nggak ngerti lapangannya. Kan. Saya pikir dengan berjalannya waktu, semakin lama kita bekerja, semakin tinggi jam terbang kita semakin bisa menata ekspektasi kita. Yang kedua, memastikan effort kita, effort ya, bukan hasil ya, karena ada hasil itu, ada yang pakai merem juga begitu, gitu kan. Tapi effort, seberapa besar effort kita, ya baru kemudian kita lihat reward kita. Kita ini cocoknya jadi apa, gitu. Didasari dengan tadi, kita beruntung bekerja di bidang keuangan yang gajinya memang sebenarnya sudah cukup bagus atau sangat bagus bahkan. Jadi yang dikomplain oleh, kalau boleh dibandingkan itu sudah selevel saya saja. Direktur di sana dan direktur di level saya masih menangani mereka jawab. Tapi kalau di level yang di bawah rata-ratanya sudah bagus. Jadi kalian nggak boleh komplain sebenarnya kalau reward. Oke. Siapa kasih tekan dulu. Jadi kadang bukan jawabannya yang nggak ada gitu ya, bahkan dulu soalnya yang salah. Betul, bisa jadi pertanyaannya yang salah. Izin pertama kamu tapi kalau pertanyaan pernyataan silakan. Jadi semakin jelas kasusnya semakin enak diskusinya. Kalau pakai berandai-andai. Amanat pengambil. Oke, sambil nunggu izin padahal ada lagi satu lagi, tapi kalau ini bukan keluhan, ini kepo aja nih. Jadi kalau di zaman dulu nih Pak Kandil, ada nggak sih kalau sekarang kan dikenal quarter life crisis, half life crisis. Zaman dulu ada nggak sih Pak Kandil? Izin. Kita sudah bicara ke fundamental kehidupan kalau begini. Jadi masalah itu ya ada di setiap generasi, selalu ada. Cuman bentuknya beda-beda. Intinya ya seperti tadi, bahwa antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita punya itu tidak imbang. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage itu, maka jadi stres saja. Jadi kalau masalah ya banyak lah. Karena sekarang itu generasinya semakin pinter, sorry to say kalau bahasa saya, semakin banyak orang yang pengen dianggap pinter, maka semuanya dikemas dalam bahasa-bahasa yang sudah dimengerti gitu kan. Jadi ada ini sama saja sebenarnya gitu. Apa yang kita inginkan nggak cocok dengan apa yang kita punya, itu aja gitu. Kalau misalnya dulu sekarang ini, apa sih yang komplain oleh anak-anak sekarang gitu? Saya enggak paham. Kalau saya bercerita kepada anak saya yang gede-gede itu, dulu saya katakan, dulu bapak ini kalau mau nonton TV itu harus ke balai desa gitu kan. Jadi mereka ini mau-maunya mending gak nonton TV lah. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi selalu ada masalah di setiap generasi dan berbeda-beda. Kalau kita mau mengambil basicnya ya tadi, bahwa antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita dapatkan itu tidak cocok. Dan di antara ketidakcocokan itu kita tidak bisa mengisi dengan pas itu, dia tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan kita. Sehingga adanya komplain aja, kok ini, kok itu, kok ini, kok itu. Orang kan bilang bahwa hidup ini baik-baik saja, sampai kita mulai membandingkan. Tetapi jangan lupa, kalau kita tidak berani membandingkan, hidup kita kan ya begini-begini saja, gitu kan. Karena kita nggak akan pernah pengen lebih baik, tuh, ini saja cukup. Ya. Jadi saya, meskipun mungkin contohnya tidak clear ya, tapi masalah bagi saya setiap generasi punya lah. Dan gap generasi saya pun mengalami gitu. Jadi antara saya dengan senior-senior saya dulu ya banyak perbedaan cara berpikir, prioritas dan sebagainya itu selalu ada. Dan kalian pun nanti akan menghadapi hal yang sama. Gitu. Kalau sudah berkeluarga dan punya anak, sudah mulai merasakan itu. Bahwa sudah mulai ada, dulu saya diajari bapak saya begini, kok nggak mempan sama anak saya ya. Sudah mulai ada. Gitu. Ya, makasih Bang Andi. Jadi saya coba tarik ini, masalah selalu ada gitu.
di setiap zaman ya, ada yang sama, ada yang beda, tapi yang sama tuh kadang judulnya aja yang beda. Iya. Zaman sekarang healing, zaman dulu represi gitu. Ada buku yang sangat bagus, judulnya adalah Taiko. Bukunya tebal sekali. Dan ada orang yang meringkas buku itu menjadi, judulnya adalah Swordless Samurai. Karena ini cerita tentang sejarah Jepang dalam versi yang berbeda. Kita message dari buku ini, kalau nanti kalian mau baca, selalu ada orang di belakang layar yang nggak pernah terlihat, yang sebenarnya lebih menentukan sukses suatu peristiwa. Ya, selalu ada. Dan kita tidak perlu berkecil hati. Kalau kemudian kita kebagian menjadi peran yang nggak kelihatan itu, nggak usah berkecil hati. Karena percayalah akan ada balasan lain yang akan kita bisa dapatkan. Saya tidak ingin bercerita tentang itu, tetapi saya ingin bercerita tentang orang ini, namanya Toyotomi Hideyoshi. Tidak ada di sejarah Jepang. Sejarah Jepang itu yang paling keren adalah Shogun Ieyasu Tokugawa. Dia adalah tokoh Meiji Restorasi. Dialah yang mengenalkan modernisasi kepada kerajaan Jepang atau kaisaran Jepang. Itu yang kita kenal di sejarah ketika saya SMP. Tetapi ternyata menurut buku itu, bahwa Ieyasu Tokugawa itu tinggal menikmati hasilnya. Setelah inisiatornya, orang yang ingin menyatukan Jepang, mati, namanya Oda Nobunaga, mati karena cita-citanya ketinggian dan dia nggak siap, kalah, dia mati. Tetapi ada filler di antara Nobunaga dengan si Tokugawa tadi, namanya Toyotomi Hideyoshi tadi. Dialah yang memimpin kekacauan setelah Nobunaga mati, sampai kemudian dia menjadi shogun dan meninggal. Sisanya, waktu itu Jepang sudah di pintu, kalau bahasanya proklamasi itu di depan pintu gerbang kemerdekaan sudah gitu. Jadi ketika dia mati, tokoh yang paling kuat ya tinggal si Tokugawa tadi. Maka dia tinggal membungkus dan menjadilah dia orang paling keren di Jepang. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang digarisi oleh si Hideyoshi Toyotomi tadi. Dia katakan, kalau kita pengen sukses, temukan mentor yang cocok. Jadi menurut si Hideyoshi Toyotomi itu, kita nggak akan bisa sukses kalau kita nggak punya mentor yang cocok. Nah, silahkan mencari mentor yang cocok dengan apa yang kalian inginkan. Saya sekian tahun ingin jadi apa, untuk mencapai ke sana, saya butuh mentor yang seperti itu, cari. Kalau kalian bisa menemukan, insya Allah apa yang kalian inginkan akan tercapai. Saya kebetulan dikelilingi, bukan cuma menemukan. Waktu saya masih muda, saya dikelilingi oleh mentor-mentor yang luar biasa. Sehingga dengan modal yang pas-pasan, saya bisa jadi petani. Gitu kan. Tahu nanti dan kalian yang modalnya lebih banyak, harusnya bisa lebih baik. Karena dulu cita-cita saya hanya jadi dapat kepegawaian. Gitu. Dan tidak pernah tercapai. Jadi temukan mentor yang baik dimanapun itu. Sekarang zamannya zaman online itu tidak harus satu kantor, tetapi keep berkomunikasi dengan mentor itu, diskusikan apapun, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses karena mentor itu adalah orang yang bisa membawa kita kepada matching antara apa yang kita punyai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Siap, dari beberapa penjelasan Pak Kamil tadi yang luar biasa, ada beberapa poin yang menurut saya bisa kita tarik kesimpulan bersama. Yang pertama, karakteristik generasi itu sendiri tidak bisa kita hindari ya, karena kita dibesarkan oleh proses yang berbeda, oleh zaman yang berbeda, sehingga membentuk karakter generasi X, generasi Y, dan seterusnya. Tapi itu tidak membuat kita menjadi tidak bisa berkolaborasi, karena
sejujurnya seperti yang sudah Pak Kanwil katakan tadi, bahwa kita itu harus bisa bersinergi dalam arti mengisi satu sama lain. Apa yang tidak dipunya oleh generasi now diisi oleh generasi yang sudah terlebih dahulu berpengalaman, memberikan banyak pengarahan, pengajaran, dan begitupun sebaliknya generasi sebelumnya butuh ide-ide pengemasan segala sesuatu dengan lebih kreatif, sehingga hal ini pastinya tidak lepas dari tujuan organisasi, yaitu tetap menjadi panduan kita tujuan organisasi tersebut.